shalom teman-teman. Selamat pagi. Pagi hari ini saya akan mempraktekkan strategi pembelajaran bertukar pasangan untuk kelas 9 SMP. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, saya minta hati kawal kita dalam doa. Yang macam Shalom teman-teman. Shalom. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan bagi kami. Dan pada hari ini Tuhan kami akan menjalankan pelajaran kami. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, berkati guru kami yang akan mengajar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau absen dulu ya. Ada yang nggak hadir? Medartati, Hadir, Bu. Hartika, Indriani, Hadir, Bu. Novera, Saya, Bu. Desina Manalu, Fernica, Saya, Bu. Loika, Di sini Bu. Marcelina, Ada, Bu. Desti, Hadir, Bu. Flora, Tantio, Berliana, Hadir, Bu. Ria, Present, Miss. Marlina, sakit dia, Ivana, Eliezer. Absen, Bu. Ada yang nggak datang? Sakit dia ya? Semuanya bawa buku paket ya kan? Hari ini kita mau masuk pembelajaran yang baru, materi yang baru, yaitu bab yang keempat, halaman 37. Bu Esther terlambat, Bu. Esther terlambat. Ayo duduk cepat Esther. Di sini kita akan membahas gereja yang bersaksi dan melayani serta bersekutu di dunia. Jikalau minggu lalu kita sudah membahas materi kita mengenai gereja yang melayani di dunia, pada saat ini kita mau belajar mengenai gereja yang bersaksi dan melayani di dunia. Oke. Sebelumnya Ibu mau sampaikan dulu tujuan kita mempelajari pelajaran ini, yaitu yang pertama yaitu siswa mampu menyebutkan beberapa contoh pelayanan sosial yang telah dilakukan oleh gereja. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan tindakan-tindakan gereja yang kurang bijaksana yang berpotensi membangkitkan kontroversi di masyarakat. Yang ketiga yaitu siswa mampu menyusun sebuah program pelayanan bagi masyarakat oleh orang muda atau remaja di gerejanya dengan tujuan memberdayakan mereka. Oke, untuk sekilas mengulang pembelajaran kita minggu lalu, Marcelina, apa yang kamu pahami mengenai gereja? Apa yang kamu ingat setelah kita belajar minggu lalu? Yang kamu pahami tentang gereja itu apa, Marcelina? Oh, gereja itu kan, Bu. Iya, Mas. Yang saya pahami itu tempat orang beribadah. Beribadah ya, Tempat betul. orang berkumpul. Terus memuji Tuhan. Yang lain, Medartati, apa yang kamu pahami dengan pembelajaran kita minggu lalu mengenai gereja? Gereja itu kan Bu, tempat orang bersekutu, tempat orang beribadah, dan lain sebagainya. Oke, bagus ya, jawabannya bagus. Menurut si Flora, apakah gereja itu tempat orang-orang yang benar saja atau orang-orang yang hidupnya kudus atau apa, Flora? Tidak Bu, tempat persekutuan orang Kristen. Tempat persekutuan orang-orang Kristen. Oke, jadi saat ini, kalau minggu lalu kita belajar mengenai gereja yang hidup di dunia, kita mau belajar mengenai gereja itu bagaimana gitu gereja menjadi bersaksi, gereja menjadi melayani, dan gereja yang bersekutu di dunia. Nah, pengertian gereja, Ibu mau ulas sepintas. Gereja itu yaitu suatu tempat untuk beribadah. Jadi di sini pengertian gereja itu yaitu gedungnya. Pengertian gereja di sini yaitu gedungnya ya. Berupa gedung atau bangunan, dan gereja adalah suatu persekutuan umat atau kumpulan orang yang beriman. Kumpulan orang yang beriman. Dalam konteks agama Kristen, gereja adalah orang-orang yang berkumpul dan memiliki ciri khas karena mereka dipersatukan oleh iman yang sama, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Kalau tadi itu pengertian gereja itu mengenai bangunannya, tapi dalam konteks agama Kristen di sini dikatakan gereja itu siapa? Kita. Ayo baca yuk. Apa gereja adalah? Sama-sama baca. Gereja adalah Gereja
hal ini kalau mereka tidak memiliki iman yang sama, apakah disebutkan itu gereja? Tidak. Nah, di sini dikatakan itu gereja itu adalah orang-orang yang berkumpul dan memiliki kepercayaan yang sama kepada Yesus Kristus. Itulah sebabnya mengapa kata gereja dipahami sebagai persekutuan umat daripada sebagai tempat, meskipun dalam perkembangan selanjutnya gereja itu diartikan sebagai tempat persekutuannya orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi di sini dikatakan gereja itu dijelaskan bangunannya dan juga dijelaskan pribadinya. Nah, kita mau masuk materi kita yaitu tugas dan panggilan gereja. Kalau tadi materi kita yaitu gereja yang bersaksi, melayani dan bersekutu di dunia. Tugas dan panggilan gereja. Ayo Ivana baca marturia, gereja yang bersaksi atau marturia, baca Ivana. Gereja yang bersaksi adalah gereja yang bergerak, dipimpin dan dikuasai Roh Kudus. Gereja dipanggil sebagai mitra Allah untuk menjalankan misi keselamatan bagi manusia. Gereja dipanggil untuk apa? Misi keselamatan. Misi keselamatan melalui kesaksian yang dimiliki oleh orang Kristen, oleh orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Bukan gereja yang berkehendak menjadi mitra Allah, tetapi siapa? Allah sendiri yang memanggil gereja. Jadi bukan kita ya yang memiliki yang memiliki kehendak atau kemauan, tapi sebelumnya Allah sudah memanggil atau memilih manusia atau kita sendiri menjadi mitra Allah. Kita sudah ditentukan Allah menjadi rekan sekerja Allah. Nah, gereja harus bersaksi tentang apa dikatakan? Tentang kebaikan Tuhan Yesus melalui, ayo baca sama, pengalaman hidup dengan apa yang kita alami, tentang kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan kuasa Tuhan. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian di sini bukan berarti harus yang pendeta, harus guru agama, atau harus penatua-penatua di gereja yang bisa menjadi bersaksi. Tetapi kita anak-anak ibu juga harus bisa menjadi kesaksian melalui apa? Ayo baca kebaikan Tuhan, pengalaman hidup yang kita alami, dan tentang kasih Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Lewat apa? Misalnya kesehatan, napas yang diberikan Tuhan, itu adalah pemeliharaan Tuhan yang bisa kita saksikan. Oke, yang kedua yaitu apa yang menjadi tugas gereja. Ayo Fernica, baca Fernica. Ayo diri nah, berdiri. Kuat ya. Gereja yang bersekutu merupakan tugas gereja sebagai tempat persekutuan umat Tuhan dengan sikap saling berbagi dan mengasihi satu sama lain. Sekali lagi, kurang jelas. Kuat ya nak. Gereja yang bersekutu atau koinonia merupakan tugas gereja sebagai tempat persekutuan umat Tuhan dengan sikap saling berbagi dan mengasihi satu sama lain. Nah, jadi di sini diminta supaya kita itu menjadi orang yang bisa bersekutu. Bersekutu bukan berarti beradu pendapat atau apa atau kontra gitu kan. Tapi di sini diminta gereja itu menjadi tempat yang bersekutu, tapi memiliki sikap saling menghargai. Siapa pernah di sini kalau misalnya disuruh guru lain berkelompok, tapi milih atau di saat berkelompok itu dianya nggak mau terima pendapat orang, maunya pendapat dia aja. Aku yang benar. Siapa yang pernah kayak gitu? Nah, itu adalah salah satu contoh yang tidak patut untuk dicontoh. Sekalipun mungkin pendapat kita itu yang paling benar atau paling betul dalam pembelajaran kita itu, tapi kita harus bisa menerima pendapat orang lain, ya kan? Oke, nggak boleh kayak gitu ya nak ya. Yang ketiga yaitu tugas gereja. Gereja dipanggil untuk ayo Marlina, baca Marlina. Mana kacamatamu nak? Oh ya, ayo Eliezer, baca Eliezer, kuat ya Eliezer. Tuhan Yesus. Melayani atau diakonia merupakan tugas gereja untuk melayani siapapun yang datang kepada Allah. Gereja harus memberikan teladan untuk melayani karena Yesus sebelumnya sudah dahulu melayani kita terlebih dahulu. Oke, terima kasih ya Eliezer. Nah, sama-sama kita baca dulu yuk. 1, 2, 3 ya. Melayani atau diakonia merupakan tugas gereja untuk melayani siapa? Yang datang kepada Allah. Jadi
gila-gila ya kan, orang karo ya kan. Dia nggak mau melayani. Apakah di situ menunjukkan sikap tugas dan panggilan gereja? Nah, jadi kita harus bisa melayani siapapun yang datang kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan. Dan juga diminta kita sebagai orang Kristen, sebagai remaja Kristen, sebagai pelajar Kristen yang sudah mengenal Yesus, kita harus bisa menjadi teladan sama seperti yang sudah dikasih contoh sama Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus minta kepada kita, tapi terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah melakukannya menjadi contoh bagi kita. Mengerti semua anak-anak Ibu? Nah, jadi pada pagi hari ini Ibu mau kita mau membentuk kelompok ya. Ayo Eliezer hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Suaranya kok ya? 1, 2, 3, 2. Ayo Marlina. 3. Di mana? 2, 1, 2, Ayo masuk nanti. 3. Oke, ini tangga. Oke. Yang satu mana satu? Yang satu duduk di depan sini ya. Duduk di depan sini. Yang satu semua satu. Iya, nah ya. Cepat ya. Satu. Yang 2 di sana. 2 di sana ya. Ayo. Tertib ya. Sana 2. 2 di sini dekat Ibu ya. Yang 2 di sini. Oh, 3 di sini. Di sana 2. Oh, kelompoknya duduk di kanan ya. Udah, ayo lagi Marlina. Mana nomor 2? Ikuti berian nomor 1. Eliezer. 3 mana 3? 3 di sini. Jangan dekat-dekat kali ini. Mana nomor di sana? Udah pas semuanya? Ayo Tio dekat dengan Tio. Bentuk lingkaran ya. Kayak orang itu kelompok 3. Oh, 2. Mana di sana? Sudah. Oke, Ibu mau tunjuk 1 menjadi ketua dari kelompok itu ya. Untuk ini kelompok 1 ya. Enggak, kelompok 1 Ibu tunjuk Esther. Siapa Esther? Kelompok 2 mana kelompok 2? Kelompok 2 ada Mita ya Mita. Kelompok 2 kelompok 3 ada Marlina ya Marlina. Udah, hari ini hari kedua ya Marlina. Sekarang ambil pulpennya, diskusikan secara bersama-sama tugas yang ada di depan. Dalam semua bawa Alkitabnya kan? Ya, baca semuanya ya. Dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19 dikatakan bahwa pengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain mereka akan dibenci dan dimusuhi oleh dunia. Menurut kelompok kalian, mengapa hal ini dapat terjadi? Itu pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang kedua, hal-hal apa yang dapat membuat pengikut Kristus menghadapi tantangan berat di dunia? Yang ketiga, apakah kalian siap sebagai pemuda, remaja, orang Kristen atau pelajar orang Kristen menghadapi tantangan seperti itu? Maksudnya itu nanti kan kalian sudah bahas hal-hal apa yang dapat membuat pengikut Kristus mengalami tantangan. Jadi kalian sudah cari tahu dulu nanti tantangan apa yang dihadapi oleh orang Kristen. Nah, pertanyaan ketiga itu adalah jawabannya dari nomor 2 itu. Apakah kalian siap dengan tantangan yang ada? Ayo semuanya ambil pulpennya, ayo kerja sama ya. Mana pulpennya? Ayo, nggak ada kerja sendiri-sendiri ya, harus kerja sama. Sudah, Ibu kasih waktu 15 menit untuk kelompok mengerjakan ini. Sudah? Hasil kerjanya dituliskan di selebar kertas ya.
15 ayat 18 sampai 19. Ayat 18 sampai 19. Bukan hanya ketua saja yang menulis ya. Anggota kelompok juga harus menulis ya. Karena kita berbuka pasangan. Udah? Siapa yang ada pulpen? Saya Bu. Siapa itu? Sinovera. Vera. Sudah? Belum. Kelas 9. Kelas 9. Menurut kelompok kuliah. Tulis masing-masing kan, tapi kan hasil kelompok itu yang ditulis, bukan hasil pemikiran sendiri ya. Oh, berarti kami semua menulis. Iya, menulis kalian semuanya ya. Bu, ada yang baru. Udah berkenalan. Iya, Bu, ada yang baru. Kelompok 1 udah siap, kelompok 1. Belum. Udah sampai nomor berapa kalian? Berdua ya. Ivana ada kasih apa ya? Hal-hal apa lagi yang dapat dari Kristus semua?
soalnya sekali. Makanya kasih ibu kasih. Makanya ibu kasih kalian kerja berkelompok, nggak sendiri-sendiri. Jadi kan bisa kalian tukar pikiran, tukar pendapat. Makanya harus ada kerjasama ya. Seperti kelompok 1. Apa yang
Minta jelaskan sama kalian. Semua harus mengerti ya. Pastikan semua anggota harus mengerti. Ya, pastikan semua anggota kelompok harus mengerti. Sudah? Oke. Kenapa? Gak jelas. Coba ya nak ya. Soal ada 3 ya. Kalian paham apa yang dibilang itu? Salah jawabannya.
lagi nonton. Dengarkan bagus-bagus ya nak ya. Masih lagi nonton Bu, nanti tahu. Enggak, lagi cari ilaman. Enggak, aja nomor 2. Pas lagi sekarang kayak dulu anak-anak. Sudah? Ada masalah? Ada Bu. Kenapa? Kenapa dia? Iya, jawaban pertanyaan dengan Bu. Apa lagi yang dapat membuat pengikut Kristus menghadapi tantangan berat di dunia? Di sini dibuat karena Tuhan membela diri. Beda siapa? Itu pendapat kelompok siapa? Oh, tidak, Bu. Jadi kalian terima langsung kayak gitu? Enggak, tidak. Ini Bu, dibacanya. Jadi kalian tadi diskusi apa? Apa kamu baca? Sudah Kakak baca semuanya. Semuanya. Jadi kalian sependapat dengan yang ini? Tidak, Bu. Nomor 1, nomor 2 dong, Pak. Baca dulu nomor 2 cepat Malvina. Jelaskan sama mereka. Ayo baca dengar semuanya. Itu yang nomor 2 yang akan habis perhatikan aku. Ku bilang di buku nomor 2 kan ya, kenapa pilih baca nomor 2? Ayo baca. Dengar. Banyak Biar paham, biar mengerti. Nomor 2, Flora, dengar dulu Flora. Hal-hal apa lagi? Ayo dengar dengan Novera yang dapat membuat pengikut Kristus menghadapi tantangan berat di dunia. Hal-hal apa? Apa saja? Apa lagi selain yang Tuhan katakan? Ayo. Aku bilang tadi macam ini loh, karena banyak manusia tidak mau menerima Injil sehingga pengikut Kristus tertolak. Ini dia jawab. Ini jawaban nomor Itu kan satu. jawaban kita tadi menjelaskan yang salah tulis kami ini. Oh, salah tulis. Berarti ini salah. Jelaskan saya kasih perhatian. Berarti kalian tadi main-main kelompok ini ya. Enggak, Bu, mereka. Kalian sudah mengerti maksudnya? Di sini ada masalah. Ada yang nggak pernah kan bermasalah. Di sini sudah dijelaskan Esther. Oke, semuanya sudah mengerti? Sudah. Oke, sekarang Ibu minta setiap kelompok maju ke depan ya. Kalian sampaikan hasil kelompok. Ya, kelompok tertib ya. Ya, silakan ya. Bacakan hasil diskusi kalian yang pertama dan hasil diskusi dengan kelompok yang lain. Ketua? Iya. Enggak. Maju. Ya ganti-ganti biar semua mengerti. Ayo. Suaranya yang kuat ya. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan diskusi kami dan diskusi dengan kelompok-kelompok yang tadi. Nomor 1, dalam Yohanes 15-19, mengapa hal itu dapat terjadi? Laura. Dari kelompok kami, karena Yesus berkata kita tidak berasal dari dunia ini, karena kita beda dari dunia ini, makanya orang banyak membenci. Kalau kami gabungkan dengan kelompok 1 tadi, mereka berkata orang-orang pada saat itu belum percaya
Ganti-gantian ya. Suaranya kok ya Lantio? Oke teman-teman. Shalom. Apa yang kalian kerjain sampai teman-teman? Apa kamu jawab? Ayo cepat-cepat. Oke, Bapak. Dikatakan bahwa Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidupnya. Antara lain mereka akan dibenci dan dimusuhi dunia. Menurut Tuhan, mengapa hal Kurang kuat Lantio. Mengapa? Mengapa hal ini bisa terjadi? Tidak tahu. Bapak ingat Tio ini di depan. Tunggulah. Karena Yesus pun dibenci saat diberitakan Injil Ya. di Nazaret. Maka disebutnya. Dua, karena banyak manusia tidak menerima Injil sehingga pengikut Kristus ditolak. Tiga, alasan kami apa nih? Karena apakah kalian siap menghadapi tantangan seperti itu? Siap. Alasan kita harus meneladani Yesus. Itu aja. Itu aja. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 1 ya. Langsung aja ya. Ayo Indri. Bacanya ganti-gantian ya seperti kelompok 2 tadi ya. Ayo dimulai dari Eliezer. Buat suaranya ya Eliezer. Apa yang sudah kalian pahami dari hasil diskusi kelompok kalian dan dengan hasil diskusi kelompok lain? Ini soalnya. Nomor 1, mengapa hal itu dapat terjadi? 1. Allah telah memilih murid-muridnya dari dunia untuk membenci kita karena Yesus Gak tahu baca tulisannya ya Eliezer. Nomor 2. Buat surat cepat. Cepat Eliezer. Nomor 2, tantangan apa yang dihadapi oleh pengikut Kristus di dunia? Yang pertama itu dibedakan, yang kedua itu dikucilkan, yang ketiga itu pengikut Kristus harus bisa bertahan di tengah dunia yang semakin buruk. Terus itu kami tadi mendapatkan jawaban dari kelompok 3, karena di dunia itu masih terlalu kuat ajaran dari nenek moyang. Lalu yang ketiga dijawab oleh kita. Apa kalian siap? Siap, karena kalau kita memilih Yesus, Yesus akan menjalani. Oke, berikan tepuk tangan ya. Oke, silakan duduk. Sudah? Oke, dari hasil diskusi dan hasil pembelajaran hari ini Ibu bisa melihat kerjasama yang baik dengan kelompok kalian masing-masing dan kelompok yang lain juga. Oke, ayo sebutkan ya, sama-sama ya. Menurut kelompok kalian tadi, mengapa hal yang ada tertulis dalam Yohanes 15 ayat 18-19 itu mengapa bisa terjadi kepada pengikut Kristus? Dari kelompok yang kalian tadi. Kalau dari kelompok kami kan Bu, karena Iya. dari ayat 19 kami yang jawabannya karena Yesus berkata kita tidak berasal dari dunia, kita beda dari dunia Bu. Benar demikian? Benar begitu? Yang selanjutnya nomor 2 bagaimana? Apalagi selain hal-hal itu yang membuat pengikut Kristus menghadapi tantangan yang berat. Ayo Artika. Selain yang tertulis di dalam Yohanes 15 tadi, hal-hal apalagi yang membuat orang Kristen menghadapi tantangan yang berat? Dikucilkan. Terlalu kuat ajaran nenek moyang. Misalnya misionaris itu kan boleh ditempatkan kepada seorang itu akan menghadapi yang satu itu. Berarti nomensik kan Bu yang diutus ke tanah Batam. Bukan itu, ya maksudnya Bukan kenapa tenang. si nomensik itu dikucilkan, dibenci waktu itu? Hal-hal apa lagi? Apa yang dibuatnya? Apa yang dikerjakan dia sehingga dia mendapat tantangan yang berat dalam memberitakan Injil misalnya?
kalau diperhadapkan dengan kalian, apakah kalian setuju? Siap? Siap, Bu. Siap? Takut. Siap? Takut. Kenapa takut? Tapi katanya tadi kelompok siapa yang bilang bahwasanya Tuhan Yesus selalu beserta kita? Kami, Bu. Jadi tidak perlu takut ya. Iya, Bu. Untuk kita tidak takut, kita harus rajin berdoa, rajin beribadah, mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, ayo sama-sama lihat ke depan, semuanya baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tugas diakonia, martuaria, koinonia, tugas gereja yang tidak dapat diabaikan. Ketiganya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan orang Kristen. Dengan kata lain, menjadi orang Kristen selalu menuntut seseorang untuk melayani, memberikan kesaksian dan bersekutu padanya dengan tentang apa yang telah dilakukan Yesus bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Nah, jadi tugas diakonia, marturia, koinonia juga adalah menjadi tugas kita sebagai pelajar Kristen dan pemuda Kristen. Nah, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Henry, bagaimana kabarnya tadi si Henry? Tadi dia bilang dia lagi di jalan. Dia lagi di jalan sampai sekarang tidak tiba ya. Oke, untuk minggu depan kita akan masuk dalam materi yang baru. Jangan ada yang terlambat. Pastikan semuanya hadir ya, Nak ya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, ayo Ivana pimpin kita dalam doa, Nak. Berdiri ya.